Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kemudian marilah kita terus saling memberi nasihat untuk selalu belajar ilmu agama. Jangan berhenti menuntut ilmu, terus hadir di pengajian. Karena inilah jalan keselamatan, jalan yang akan mengantarkan kita semua menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang hadir di majelis ilmu, mau belajar ilmu agama, berarti ciri-ciri orang-orang soleh. Tanda-tanda orang-orang soleh yaitu mau belajar ilmu agama. Karena inilah tradisinya orang-orang soleh dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Tradisinya orang-orang soleh itu selalu belajar, selalu duduk di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Kemudian seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji sebuah buku yang agung, yaitu Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana hak Allah atas hamba-hambanya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita masuk bab yang ke-42. Janganlah menyekutukan atau jangan membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Atau judul Arabnya bab qala Allah ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Bab ini adalah penyempurna untuk bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya yaitu menyandarkan nikmat kepada selain Allah, yaitu tidak bersyukur kepada Allah atau menyandarkan nikmat kepada selain Allah dengan ucapannya, yaitu seakan-akan nikmat itu dari makhluk, seakan-akan nikmat itu dari orang yang memberi nikmat. Dia tidak sandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu masih seputar syirik di dalam ucapan. Ya, bab ini juga sama, masih membahas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan. Maka seorang muslim dituntut untuk membersihkan tauhidnya dari segala macam noda, dari segala macam kotoran. Kita dituntut untuk menjadi orang yang bertauhid dengan tauhid yang sangat murni. Maka di antara ucapan yang membuat tauhid itu menjadi kotor adalah seperti bersumpah dengan selain Allah.
atau mengucapkan kalau bukan karena fulan maka saya sudah terkena begini dan begini, atau kalau bukan karena seekor anjing pencuri itu sudah masuk ke dalam rumah. Ucapan-ucapan seperti ini walaupun niatnya itu bukan syirik ya, niatnya dia tidak yakin kalau pencuri itu tidak masuk rumah gara-gara anjing. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan ini semua. Tapi gara-gara ucapan seperti itu sehingga merusak atau menodai tauhidnya. Ini yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andada." Baik, kita bacakan dalil yang dibawakan oleh beliau. Tafadhal, minta tolong untuk dibacakan. Bab 42, janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Firman Allah Ta'ala, "Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Artinya, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 22. Ibnu Abbas dalam tafsir ayat tersebut mengatakan, membuat adat atau sekutu-sekutu ialah perbuatan syirik, sesuatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang gelap, yaitu seperti ucapan Anda, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, serta demi hidupku. Atau kalau bukan karena anjing kecil, orang ini tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seseorang pada kawannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Juga ucapan seseorang, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, janganlah Anda sebutkan si fulan atau si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadapnya. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Nah, barakallahu fiik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Yang mana kita tahu bahwa sebelum ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 221, itu merupakan perintah pertama kali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia pertama kali dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah 221. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, yaitu nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ayat yang 222, mohon maaf, ayat 22. Yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu firasya, ya, sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a. Kemudian Allah menjadikan langit itu sebagai bangunannya. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan Allah menurunkan dari langit itu air, yaitu hujan. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Dan Allah mengeluarkan dari bumi dengan air hujan itu samaratin, yaitu buah-buahan, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Oleh karena itu jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Jadi ini perintah untuk bertauhid kepada Allah. Perintah dalam Al-Quran pertama kali, yaitu perintah agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang memfasilitasi semua kebutuhan manusia.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Jadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Tidak ada goyangan. Bumi yang hampar, bumi yang luas, yang orang bisa hidup di atasnya atau di dalamnya. Was-samaa'a binaa'a, kemudian ya menjadikan langit sebagai bangunannya, ya, atau sebagai atasannya atau sebagai atapnya. Wa anzala minas sama, kemudian Allah juga menurunkan dari langit itu apa? Air, yaitu hujan. Setelah air hujan turun, maka Allah keluarkan dari bumi itu buah-buahan berbagai macam dan berbagai jenis. Itu semua adalah rizqan lakum, sebagai rizki kalian. Oleh sebab itulah fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah, ya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu bahwa Allah lah yang pantas untuk disembah. Kalian tahu hanya Allah yang bisa memberikan kalian rizki. Maka jangan jadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat ini, yaitu dalil tentang syirik besar, yaitu jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini dalil tentang syirik besar. Namun dibawakan oleh muallif dan beliau menukilkan pandangan sahabat Ibni Abbas. Artinya para sahabat itu menilai dalil ini bisa dipakai untuk menjelaskan syirik kecil. Ya, kita ini sedang berbicara syirik kecil, yaitu perkataan yang mengandung syirik. Misalkan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, kalau bukan karena anjing kecil orang ini tentu kita maling itu tentu akan masuk ke dalam rumah, atau bukan karena angsa pencuri itu bisa masuk ke dalam rumah. Nah, ini perkataan seperti ini syirik kecil. Tapi sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, ya, menceritakan tentang syirik kecil. Padahal ayat ini berbicara tentang syirik apa? Besar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ayat seperti ini boleh dipakai untuk sebagai dalil syirik kecil. Karena punya kesamaan. Ya, apakah syirik besar maupun syirik kecil, yaitu punya kesamaan, yaitu apa? Andada, menjadikan tandingan. Kalau dia mengatakan sesuatu seperti tadi, ya, kalau bukan karena anjing pencuri itu akan masuk, sama saja dia telah menyamakan Allah dengan makhluk tersebut. Dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat andada itu juga kalimat, kalau dalam bahasa Arab namanya nakirah. Ya, kalimat yang nakirah. Nakirah itu menunjukkan umum. Ya, tandingan, ya, dalam syirik besar maupun syirik kecil. Baik, sahabat Abdullah bin Abbas, ya, menafsirkan ayat ini dengan perkataannya, ayat tersebut, ya, mengatakan membuat andad sekutu-sekutu ialah perbuatan syirik, suatu perbuatan dosa yang lebih sulit dikenali, alias dosa yang sangat samar. Ya, dosa syirik ini, ya, dosa yang sangat samar, sulit dikenali. Daripada kalau dalam teks Arabnya dabibun naml, ya, dabibun naml itu apa namanya? Bekas semut kecil. Kita kalau berjalan di tanah, ya, biasanya ada bekas semutnya, bekas kaki, ya, bekas kaki, bekas sendal, bekas sepatu. Nah, semut itu gimana bekasnya? Ya, ada bekasnya. Bahkan semut itu sendiri itu sudah terlalu kecil. Apalagi semut yang kecil ini, ya, di atas batu hitam. Ya, semut yang kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita. Maka sulit orang bisa melihat. Namun begitulah kondisi syirik ketika
ya merasuk ke dalam hati manusia itu lebih halus, lebih kecil, lebih samar daripada semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Kalau tidak hati-hati, orang bisa terjangkit penyakit kesyirikan. Ini baik syirik besar maupun syirik kecil. Yaitu seperti ucapan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Ini kalimat sumpah, ya. Kalimat sumpah itu hanya boleh untuk Allah, ya. Kalimat sumpah, ya, wallahi billahi tallahi, ini hanya boleh untuk Allah. Ya, tidak boleh disambung dengan makhluk, ya, demi Allah, demi Rasul. Nah, ini sudah syirik. Atau seperti ini, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, ya. Berarti dia bersumpah dengan Allah disambung dengan bersumpah nama makhluk atau bersumpah dengan kehidupan makhluk. Nah, ini termasuk syirik. Jadi kalau namanya sumpah, ya, itu hanya khusus untuk Allah, ya, demi Allah, wallahi. Sekalipun menggunakan kalimat summa, ya. Kalau contoh di sini menggunakan kalimat dan, ya, demi Allah dan demi hidupmu. Sekalipun menggunakan kalimat summa, summa itu artinya kemudian. Tidak boleh kita mengatakan demi Allah kemudian demi engkau wahai fulan. Nah, tidak boleh. Nah, namanya sumpah tadi khusus untuk Allah. Tidak boleh kita sambung dengan makhluk. Tapi kalau ada pembahasan lain, ya, maka boleh. Nanti seperti ada kalimat masya Allah. Nah, kalau seperti masya Allah, boleh kita sambung dengan makhluk asalkan sambungnya itu dengan kata-kata kemudian. Dengan kehendak Allah, kemudian kehendak kamu. Ini boleh atau tidak? Boleh, ya. Tapi kalau sumpah ini tidak boleh, ya, walaupun dengan kata-kata kemudian. Taib. Serta atau, ya, kalau bukan karena anjing kecil orang ini, atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri itu. Nah, ini juga kalimat kesyirikan. Kalau bukan karena anjing kecil orang itu, tentu kita akan didatangi pencuri. Atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seorang kepada kawannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Juga ucapan seseorang kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Maka sahabat Allah bin Abbas mengatakan, janganlah Anda sebutkan si fulan, ya, si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu kita harus lebih hati-hati di dalam berkata-kata, jangan sampai salah ucap. Walaupun niatnya tidak syirik, niatnya tidak menyekutukan Allah, tapi ucapan itu, ya, bisa menyeret seseorang ke dalam kesyirikan, paling tidak bisa mengotori tauhid dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Perlu kita, ya, bagi bahwa namanya syirik, ya, kalau ditinjau dari kelihatan atau tidak kelihatan, itu dibagi menjadi dua, ya. Syirik ditinjau dari kelihatan atau tidak kelihatan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya syirik jali. Syirik jali. Jadi para ulama seringkali mengistilahkan seperti itu, ya. Syirik jali itu artinya syirik yang kelihatan. Yang kedua namanya syirik khafi, ya, syirik khafi. Khafi itu artinya apa?
samar ya, samar, tersembunyi ya, atau samar. Baik. Syirik jali, syirik yang kelihatan itu berlaku untuk syirik besar maupun syirik kecil. Ada syirik besar yang kelihatan, ada syirik kecil yang kelihatan. Ya, syirik jali itu berlaku juga untuk syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar yang kelihatan, contohnya apa? Contoh syirik besar yang kelihatan, nyembah kubur ya. Ya, nyembah kubur, minta-minta ke kuburan. Nah, ini kelihatan. Tadi apa? Menyembelih ya, menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk berhala. Nah, ini kelihatan syirik besar. Syirik kecil yang kelihatan, contohnya apa? Apa? Pakai jimat. Nah, jimat itu syirik kecil. Kalau dia yakin Allah yang melakukan atau yang mendatangkan mudarat atau menolak bahaya, tapi dia menggunakan jimat itu sebagai asbab, sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, jatuhnya syirik kecil. Nah, kelihatan. Baik. Yang kedua, syirik khafi yang samar. Syirik yang samar ini juga berlaku untuk syirik besar maupun syirik kecil. Ya, yang tidak kelihatan, yang tersembunyi. Itu berlaku untuk syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar yang tidak kelihatan, contohnya apa? Ya, syirik yang ada di dalam hati ya. Ada rasa takut, takut kepada berhala-berhala, takut kepada penghuni-penghuni kubur ya. Takut ya, kalau dia bersumpah dengan nama Allah dia berani, tapi bersumpah dengan nama penghuni kubur itu ya dia nggak berani bohong. Kalau untuk nama Allah dia berani bohong. Ya, ada cerita ya, ada seseorang yang bersumpah ya, maka dibawa oleh ulama ini ke kuburan, suruh bersumpah, coba kamu bersumpah atas nama penghuni kubur ini, berani enggak? Ternyata dia enggak berani bersumpah, berbohong ya, dia jujur. Tapi begitu dengan nama Allah tidak jujur ya. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz ya, menceritakan ada orang yang dibawa ke kuburan untuk bersumpah, ternyata dia lebih milih jujur ya, karena takut kalau dia bersumpah dengan nama ahli kubur ini kemudian berbohong ya, terkena ancaman atau terkena kualat. Nah, ini berarti takutnya kepada penghuni kubur ini lebih besar daripada takut kepada Allah Subhanahu. Ini syirik besar. Atau cinta dalam syirik dalam mahabbah ya, syirik dalam cinta, syirik di dalam tawakal ya. Ini semua syirik besar tapi tidak kelihatan ya, yang ada dalam hati. Kemudian contoh syirik khafi yang kecil ya, syirik khafi yang kecil. Baik, contohnya seperti riya ya. Ya, riya ini tidak kelihatan. Dan ini syirik kecil. Termasuk dalam ya ucapan ya. Dalam ucapan ini ya tidak kelihatan atau sangat samar ya. Orang padahal niatnya itu tidak seperti itu, tapi ini sangat samar sekali. Dia mengatakan sesuatu yang mengandung kesyirikan. Nah, ini yang sebagaimana dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syirik khafi ya, syirik yang tidak kelihatan, yang merupakan syirik kecil ya. Di antara contohnya adalah ucapan ya. Ucapan
yang mengandung kesyirikan. Taib. Ya, karena banyak orang yang tidak sadar ketika mengucapkan sesuatu, ya, tanpa dia sadari ternyata ucapan itu adalah ucapan kesyirikan. Dan ma'asyiral muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 222, kemudian beliau membawakan penafsirannya dari perkataan sahabat Ibni Abbas. Ya, ini metode penafsiran yang paling bagus, ya, yaitu urutan-urutannya menafsirkan ayat dengan ayat, kemudian menafsirkan ayat dengan hadis, kemudian menafsirkan ayat dengan perkataan sahabat. Yang terakhir yaitu menafsirkan ayat dengan indikasi bahasa. Ya. Baik. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, menggunakan metode penafsiran yang sangat bagus. Ya, jadi beliau itu tidak menafsirkan ayat ini seenaknya sendiri, tapi beliau menafsirkan ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun dengan penafsirannya siapa? Sahabat, ya. Ini penafsiran yang baku. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ya, dari Umar bin Khattab, ya. Nah, sebetulnya dari Ibnu Umar. Lanjut. Nah, dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Artinya, barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "La'an ahlifa billah kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan." Artinya, bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selainnya. Barakallahu fiik. Baik. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan, ya. Jadi ini memang kesalahan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Yang betul adalah Ibnu Umar, bukan Umar ibnu Khattab. Menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau berbuat kesyirikan. Baik, termasuk syirik kecil adalah bersumpah dengan selain nama Allah, ya. Demi Ka'bah, demi Rasulullah, demi masjid, atau demi bapakku. Ya, ini semua adalah kalimat-kalimat kesyirikan. Ya, kalau kita mau dengan menyebut nama Allah, ya, kalau mau pakai nama Ka'bah dengan Rabbul Ka'bah, ya, demi Tuhannya Ka'bah. Kalau mau pakai nama Nabi Muhammad, ya, demi Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad, ya, dan seterusnya, ya. Tapi kalau menggunakan nama-nama makhluk, maka ini termasuk syirik, ya. Baik, karena orang-orang jahiliyah, ya, biasanya mereka bersumpah, ya, dengan berhala-berhala mereka, termasuk bersumpah dengan bapak-bapak mereka. Ya, mereka bersumpah dengan bapak-bapak mereka untuk pengagungan kepada leluhur-leluhur mereka. Baik, ini semua adalah kesyirikan. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan." Bersumpah, ya, untuk bohong, ya, bersumpah untuk bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tapi dengan selain nama Allah. Ya,
Ini menunjukkan bahwa dosa bersumpah dengan selain nama Allah lebih besar walaupun jujur. Ya, dosanya besar. Ya, lebih besar daripada orang bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, berbohong, itu dosa besar atau tidak? Dosa besar, ya. Ada orang yang bersumpah, ya, demi Allah saya tidak melakukan, padahal dia melakukan itu. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Ini dosa besar. Tapi orang bersumpah dengan selain nama Allah walaupun dia jujur, ya, tetap dosanya lebih besar daripada dia berdusta tapi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita lihat sahabat Ibnu Mas'ud, ya, mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, lebih aku sukai. Ya. Ini menunjukkan, ya, bahwa dosa bersumpah dengan selain Allah itu lebih besar. Beliau juga pernah meriwayatkan sebuah hadis, ya, tentang sumpah palsu, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah membawakan riwayat atau pernah meriwayatkan hadis tentang sumpah palsu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin shibran yaqtati'u biha malu imri'in muslim laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil harta saudaranya, ya, maka dia nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada orang tersebut. Bersumpah atas nama Allah di hadapan pengadilan, tujuannya agar dia dimenangkan perkara tersebut, agar bisa mengambil harta saudaranya. Padahal dia tahu harta itu bukan milik dia, harta ini milik saudara dia, tapi dia bersumpah agar bisa mengambil harta itu. Berarti sumpahnya sumpah bohong atau jujur? Sumpah bohong, ya. Maka dia nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya, menunjukkan dosa besar. Nah, itu dosa syirik, ya, dosa sumpah kepada selain Allah lebih besar dosanya, ya, karena syirik itu dosanya lebih besar daripada sekedar dosa besar biasa. Walaupun namanya syirik kecil, ya, namanya kufur kecil, namanya nifak munafik kecil, nah tentu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Baik. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Artinya, janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tetapi membolehkan ucapan kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan, dan janganlah Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Nah, barakallahu fiik. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang, jangan kalian mengatakan, ya, dengan kehendak Allah dan kehendak fulan. Akan tetapi ucapkanlah dengan kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Jadi yang dibolehkan di sini adalah menggunakan kalimat thumma, kalimat kemudian. Yang boleh itu dengan kehendak Allah kemudian kehendak fulan atau kemudian kehendakmu. Ya, tapi kalau menggunakan waw, yaitu artinya dan, masya Allahu wa syaa fulan, dengan kehendak Allah dan kehendak fulan, ini tidak boleh. Kenapa? Kalimat waw itu mengandung penyetaraan. Waw itu dalam bahasa Arab artinya dan,
ya. Dan itu artinya sama, sejajar. Ya. Dakhala fulan wa fulan. Masuk fulan dan fulan. Berarti mereka masuknya itu berbarengan. Ya. Masuknya bersamaan. Ja'a fulan wa fulan, ya. Datang fulan dan fulan. Berarti mereka datangnya bersamaan. Tapi kalau ja'a fulan summa fulan, datang fulan kemudian si fulan, berarti datangnya tidak bersamaan. Satunya lebih dulu, ya, satunya belakangan. Nah, yang dibolehkan adalah menggunakan kalimat summa, kemudian, dengan kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Ya. Karena ini mengandung penyetaraan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu, ya, Rasulullah mencegah umatnya agar tidak terjatuh dalam kesyirikan. Hal-hal kecil, hal-hal yang sepele pun itu beliau ingatkan, ya. Beliau larang umatnya agar umatnya itu betul-betul murni, tauhidnya bersih, tidak bercampur dengan kotoran syirik sedikit pun. Makanya nanti akan kita jelaskan bahwa awal-awalnya Rasulullah mendengar orang-orang mengucapkan kalimat seperti itu, beliau belum mencegah, ya. Artinya beliau masih mendiamkan. Sampai suatu saat lalu beliau ingatkan, menunjukkan bahwasanya memang ini perkaranya perkara yang tidak begitu besar, tapi beliau ingatkan umatnya agar jangan terjerumus dalam kesyirikan. Diriwayatkan dari Ibrahim, ya, An-Nakhai, seorang tabi'in, bahwa ia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ya, ucapan seperti ini tidak boleh, ya. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Baik, tadi kita bahas kalimat dan itu mengandung penyetaraan. Tapi beliau membolehkan ucapan, ya, aku berlindung kepada Allah kemudian berlindung kepadamu. Nah, ini ada yang tertinggal ini, ya. Jadi beliau membolehkan ucapan, ya, aku berlindung kepada Allah kemudian berlindung kepadamu. Sepertinya tidak ditulis di terjemahan sini, ya. Kalau dalam teks Arabnya disebutkan, ya, beliau tidak membolehkan ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tapi beliau membolehkan ucapan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Insyaallah ada gambaran, ya. Baik. Atau kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan. Nah, ini juga ucapan yang tidak boleh. Kalau bukan karena Allah, kalau ini juga dibolehkan. Kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan. Ya, ini boleh. Kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan. Ya, karena ada kata-kata kemudian. Dan janganlah Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Nah, ini yang dilarang. Jangan mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Ini yang kita bahas pada bab ini, yaitu ucapan yang mengandung kesyirikan, yang selalu kita waspada. Jangan sampai kita mengatakan perkataan yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan, walaupun niatnya itu tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian kita ingatkan lagi, kalau ucapan seperti ini boleh, ya, dengan kata-kata kemudian, ya, dengan kehendak Allah kemudian kehendak fulan, atau bukan karena Allah kemudian karena fulan. Kalau seperti ini boleh. Tapi kalau dalam masalah sumpah, sekali lagi tidak boleh, ya. Demi Allah kemudian demi fulan tetap tidak boleh, ya. Karena sumpah harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas?
Insyaallah sudah ada gambaran. Fadhal. Kalimat sumpah kan tidak boleh hanya kepada Allah. Kalimat sumpah kepada Allah. Kalimat sumpah kepada Allah. Nah, lalu memperhatikan dalam beberapa surat itu Allah sumpah kepada makhluknya. Seperti masa demi negeri yang Mekah gitu ya. Itu gimana? Baik. Allah Subhanahu wa taala melarang kita bersumpah dengan makhluk ya, tapi harus bersumpah dengan nama Allah saja. Tapi kok dalam Al-Qur'an Allah malah bersumpah dengan nama-nama makhluk. Nah, itu kan kayak ngajari kita. Ngajari kita bersumpah dengan makhluk ya. Bukan ya. Bukan seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala itu bebas. Mau bersumpah dengan apa saja bebas. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kehendak. Nah, kita ini sebagai makhluknya itu sami'na wa ata'na. Kalau kita diperintahkan kita kerjakan, kalau kita dilarang ya kita tinggalkan. Nah, termasuk yang dilarang adalah jangan bersumpah dengan selain Allah, maka kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan makhluknya apa saja. Dan kalau Allah bersumpah dengan makhluk tertentu menunjukkan makhluk itu punya keistimewaan lebih daripada makhluk yang lain. Dan kalau Allah bersumpah dengan nama makhluknya agar manusia fokus apa? Fokus memperhatikan apa yang sedang Allah sampaikan setelahnya. Jadi sumpah itu kan fungsinya untuk apa? Sumpah itu fungsinya untuk apa? Ya, penekanan, meyakinkan. Sumpah itu kan biar orang percaya. Ya, kita bilang begini orang masih ragu-ragu. Kita sumpah, wallahi demi Allah, percaya nggak ya? Akhirnya percaya kan? Gara-gara kita sudah sumpah, berarti penekanan, ya, meyakinkan. Allah Subhanahu wa taala seandainya tidak pakai sumpah, kita percaya atau tidak? Kita sudah percaya karena kan kalamnya Allah, ucapannya Rabbul Alamin, walaupun tanpa sumpah pun kita tetap yakin. Tapi Allah pengen ya menunjukkan bahwa perkara ini sangat penting, butuh perhatian khusus, ya, maka Allah gunakan sumpah agar lebih yakin, lebih percaya. Ya. Makanya hal-hal yang digunakan untuk sumpah, ya, maka Allah pengen menjelaskan perkara yang sangat penting. Dan juga Allah ingin menunjukkan bahwa makhluk yang digunakan sebagai media sumpah itu makhluk yang sangat istimewa. Ya, seperti Allah bersumpah dengan ya waktu, Allah bersumpah dengan benda-benda yang ada di bumi atau benda-benda yang ada di langit. Ya, ini semua menunjukkan ya agungnya makhluk-makhluk tersebut. Ya, wal asri, ya, demi waktu asar. Wadduha, demi waktu duha. Kemudian wal fajri, demi waktu fajar. Wan nahar, demi waktu siang. Wal laili idza yaghsha, demi waktu malam. Ya. Ini Allah banyak bersumpah dengan waktu-waktu seperti itu, menunjukkan setiap waktu-waktu ini punya keistimewaan. Dan juga untuk menunjukkan bahwa di waktu-waktu seperti ini ada hamba-hamba yang istimewa. Ada hamba-hambanya yang istimewa yang memanfaatkan waktu-waktu ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bersumpah dengan bintang, dengan langit, dengan matahari, ya. Ini semua untuk menunjukkan keagungan makhluk tersebut, ya. Baik, ya. Termasuk al-qalam, ya. Allah bersumpah dengan qalam. Ya, apa itu qalam? Pena. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi qalam, demi pena, yang apa yang dituliskan. Nah, jadi itu Allah bebas bersumpah dengan nama makhluknya, media sumpah apa saja Allah gunakan untuk menunjukkan makhluk itu istimewa dan untuk penekanan agar kita fokus memperhatikan apa yang akan Allah sampaikan setelahnya, ya. Allahu a'lam bishawab.
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan perbedaan antara syirik khafi dengan syirik asghar. Nah, ya, perbedaan antara syirik khafi dengan syirik asghar. Nah, syirik khafi itu syirik yang tidak kelihatan. Dan syirik khafi bisa untuk syirik besar maupun untuk syirik asghar. Ada syirik akbar yang khafi, ada syirik asghar yang khafi. Ya, syirik akbar yang khafi seperti syirik yang ada dalam hati. Misalkan dia mencintai selain Allah daripada mencintai Allah, ya. Menjadikan tandingan-tandingan di dalam masalah mahabbah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, sebagian manusia menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah yang mana mereka mencintai berhala-berhala itu lebih besar atau sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini syirik besar. Tapi ini tidak kelihatan karena adanya di dalam hati. Begitupun tawakal, ya. Ada orang yang tawakalnya kepada makhluk lebih besar daripada tawakal kepada Allah. Dan dia meyakini, ya hanya makhluk itu yang bisa melakukan tawakal kepada berhala, tawakal kepada Lata dan Uzza. Nah, ini syirik besar walaupun ini tidak kelihatan. Baik. Atau syirik khafi yang asghar, ya, atau syirik asghar yang khafi. Contohnya tadi seperti riya, ya. Riya ini termasuk syirik asghar tapi khafi, tidak kelihatan. Nah, termasuk juga perkataan tadi yang kita contohkan, perkataan-perkataan yang kita ucapkan ini atau yang kita contohkan ini, demi Allah, ya, dan demi fulan, atau bersumpah dengan selain nama Allah, ya. Ini walaupun perkataan ini termasuk khafi karena samar, ya, sangat samar. Orang kadang tidak merasa, dia niatnya lain, ucapannya lain, tidak merasa, tapi ucapannya itu termasuk syirik. Ini termasuk khafi. Allah alam bisawab. Fadhal. Apakah bersumpah dengan nama selain Allah itu bisa menjadi syirik besar? Apakah bersumpah dengan selain Allah itu bisa menjadi syirik besar? Betul, ya. Kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah karena pengagungan, ya, karena pengagungan yang besar, ya, sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa masuk syirik besar, ya. Jadi disertai dengan pengagungan kepada sesuatu itu, ya, melebihi atau sama dengan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk, ya, syirik besar. Dan namanya syirik kecil, ya, walaupun namanya syirik kecil, kalau lama kelamaan ditumpuk-tumpuk, ya, bisa jadi besar. Jangan kita merasa ini kan cuma syirik kecil, ya. Tapi kalau terus menerus dilakukan, ya, maka bisa menjadi besar, ya. Dosanya, ya, bisa menjadi sangat besar kalau dilakukan secara terus menerus. Sekali kita bersumpah dengan selain Allah saja itu sudah syirik, ya, dan itu syirik kecil dan itu dosa besar. Gimana kalau sering dilakukan, sering sumpahnya itu sering dengan selain nama Allah, maka numpuk-numpuk bisa menjadi besar. Ya, Allah alam bisawab. Berarti bersumpah itu kalau bisa kita hindari. Bersumpah, ya, kalau bersumpah itu boleh, ya, boleh kita bersumpah tapi dengan nama Allah, ya. Tapi sebaiknya apa nggak dihindari? Karena kalau atau memasukkan itu, nah, sebisa mungkin kita hindari gitu. Ya, artinya jangan terlalu suka bersumpah kecuali dalam hal-hal yang memang diperlukan, ya. Jangan sedikit-sedikit sumpah, ya. Sedikit sumpah, ya. Ini takutnya kurang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dan kalau banyak juga yang bersumpah kemudian tidak bisa menunaikan, nah itu juga bayar kafarat. Ya. Kalau sudah bersumpah kemudian tidak menunaikan, harus membayar kafarat. Kafaratnya apa? Puasa 3 hari. Kalau tidak beri makan 10 orang miskin, atau beri pakaian kepada 10 orang miskin. Jadi kalau sumpahnya itu dilanggar, demi Allah saya nggak akan datang ke rumahmu lagi, tapi tiba-tiba akhirnya datang lagi karena sudah baikan. Nah ini kan dia melanggar sumpahnya, berarti harus membayar kafarat. Ya, atau suami sama istrinya ya sering pakai kata-kata sumpah, ini tidak boleh. Kalau ya dikhawatirkan akan sulit menunaikan, maka jangan sering-sering bersumpah. Allahu a'lam bishawab. Mau tanya, kalau zihar di versi Indonesia seperti apa, Ustaz? Sumpah. Zihar. Apa? Menzihar istrinya. Zihar. Ya. Zihar itu versi Indonesianya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ya, punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya zihar itu ucapan yang menyatakan tidak tidak nafsu. Jadi dia itu tidak nafsu dengan istrinya sampai dia mengatakan punggungmu seperti punggung ibuku. Ya, artinya nggak ada nafsu lagi. Saya nggak ada hasrat lagi ya dengan engkau ya, sampai mengucapkan punggungmu seperti punggung ibuku. Ya. Atau ya tubuhnya yang lain gitu ya, selain punggung misalkan ya, tubuhnya yang lain ya, tubuhmu ya seperti tubuh ibuku. Ini bukan untuk menyamakan, tapi dengan niatan karena tidak nafsu gitu loh, tidak hasrat ya. Bukan rambutmu lurus ya kayak ibu saya gitu, ini nggak apa-apa kan, ini bukan ini sedang menyamakan saja ya. Atau ya kamu kalau senyum ya mirip kakak saya atau mirip saudari perempuan saya gitu. Nah kalau hanya untuk menyamakan tidak masalah ya. Yang dimaksud dengan zihar itu kalau ada niatan ya, atau ada maksud untuk mengungkapkan tidak punya hasrat kepada istrinya tersebut. Ya, ini sudah tidak hasrat lagi sama istrinya. Ya, mau diapain? Di antara tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan hasrat. Nah ini sama sekali nggak punya hasrat sama istrinya. Nah dan istri yang diucapkan seperti itu, gimana rasanya? Kalau dia paham ya, kalau istrinya paham maksud suaminya mengatakan seperti itu adalah karena tidak hasrat kepada istrinya. Gimana istrinya merasakan ya? Dia akan marah atau istrinya akan sakit hati dan seterusnya. Nah, dan zihar ini sudah dihapus ya. Jadi ada kalimat talaknya, kalimat menggunakan kalimat talak ya. Jangan, itu di masa jahiliyah. Ya, masa jahiliyah menggunakan zihar ya. Setelah datang Islam sudah menggunakan talak ya. Nah, Allah alam bishawab. Nah, gimana? kalau sumpah gitu aja gimana? Enggak demi Allah, enggak demi sumpah. Itu gimana itu? Nah, Enggak ada embel-embel, enggak ada embel-embel. enggak ada nama Allah ya, sumpah ya. Ya, itu ya. Ada embel-embel udah. Sumpah ya. Ya. Baik. Nah, orang yang mendengarkan ya nggak perlu percaya ya. Karena ya itu bukan penekanan ya, bukan tidak sah ya, sumpah seperti itu tidak sah karena bukan termasuk sumpah ya. Kalau dalam bahasa Arab kan cuma wa saja, wa. Kan wallahi kan, wallahi demi Allah. Kalau dalam bahasa Arab kan cuma wa. Nah, orang dan. Nah, ini apa artinya? Nah, nggak bisa dipahami. Baik, kalau cuma sumpah ya, orang yang mendengarkan ya jangan percaya, berarti dia kan belum bersumpah. Ya. Atau ya kalimat demi ya, demi itu juga kadang-kala di bahasa kita belum tentu sumpah juga. Ya.
demi anaknya dia bekerja keras, atau demi menghidupi keluarganya dia berjuang siang dan malam. Nah, demi ini sebetulnya bukan sumpah. Demi ini ya alasan ya, karena anaknya, karena keluarganya. Jadi menggunakan kata-kata demi. Jadi perlu kita bedakan ya, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mana yang merupakan sumpah, mana yang bukan sumpah ya. Kalau demi Rasul, nah itu berarti sudah sumpah, yang masuknya sudah sumpah. Ya, apalagi kalau demikian. Nah, demikian berarti udah enggak sumpah. Ya, Allah alam besok. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjawab syubhat jika ada orang yang menggunakan hadis Rasulullah tidak mengkhawatirkan syirik, tetapi Rasulullah lebih mengkhawatirkan orang saling membunuh untuk memperbutkan dunia. Baik. Rasulullah tidak mengkhawatirkan syirik ya. Nah, ini yang perlu kita tanyakan, dari mana? Dari mana dia tahu kalau Rasulullah itu tidak memperhatikan atau tidak terlalu tidak terlalu mengkhawatirkan syirik. Nah, ini dari mana kita tahu? Apakah gara-gara kita tahu ada hadis yang mengatakan yang aku takut kepada kalian akan menimpa kalian itu ketika kalian dibukakan pintu-pintu dunia, kemudian kalian berlomba-lomba ya untuk mendapatkan dunia, kemudian dimusnahkan oleh Allah sebagaimana Allah musnahkan orang-orang sebelum kalian. Apakah gara-gara satu dalil itu kita mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah itu tidak khawatir terhadap kesyirikan? Ini tentunya ya keliru kalau cara memahami seperti itu. Kita memahami tentunya dengan menggabungkan semua dalil-dalil yang ada. Dan kalau kita gabungkan, ternyata perhatian besar Rasulullah kepada kesyirikan itu lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. 13 tahun yang didakwakan oleh Rasulullah di Mekah itu tentang kesyirikan, agar manusia meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah saja. Itu waktu yang sepanjang itu dalam hidupnya beliau gunakan untuk mendakwakan tauhid dan agar manusia meninggalkan kesyirikan. Ini gimana khawatirnya beliau umatnya takut terjatuh dalam kesyirikan. Dan begitu ke Madinah, itu bukan berarti dakwah tauhid, dakwah meninggalkan syirik itu ditinggalkan, tetap ya, di samping aturan-aturan syariat-syariat yang lain, dakwah tauhid tetap didakwakan. Dan Rasulullah SAW saking takutnya terhadap kesyirikan, beliau menutup semua pintu-pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Contoh seperti pembahasan seperti ini, itu bukti kalau beliau itu takut umatnya jatuh dalam kesyirikan. Ya. Jangan berkata Masya Allah wa syi'ta. Ya. Ada seorang sahabat yang mengatakan, ya, dengan kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Langsung ditegur, jangan ucap begitu. Bilang Masya Allah wahda, dengan kehendak Allah saja. Ini semua bentuk pencegahan. Atau sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW mencegah umatnya, jangan kalian jadikan kuburan saya sebagaimana kuburan orang-orang Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai berhala. Jadi sampai detik-detik mau wafat pun, beliau sedang demam tinggi, ya, maka beliau tutup wajahnya dengan kain. Beliau tiba-tiba teringat akan umatnya, beliau lepas kainnya, beliau buka lalu mengatakan, Allah melaknat Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai berhala, sebagai sesembahan. Berkali-kali beliau ucapkan itu menjelang wafatnya, ya, menunjukkan perhatian beliau sangat besar umatnya terjatuh dalam kesyirikan. Dan di beberapa hadis yang lain beliau khawatir umatnya, ya, berlomba-lomba terhadap dunia, ya. Maksudnya, ya, dosa selain syirik, ya, yang lebih aku khawatirkan termasuk dosa ketika dibukakan dunia kepada kalian. Artinya kalau kalian fakir itu aku nggak takut gitu. Bukan kalian syirik aku nggak takut, enggak. Tapi kalian kalau fakir, miskin, aku nggak takut. Yang aku takutkan kalau kalian dibukakan pintu dunia. Bukan
kalau kalian syirik aku nggak takut, ya, bukan ya, beda. Makanya hadis ini sebenarnya ada sebelumnya. Mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan dari kalian. Bal akhsha an tubsata lakumud dunya, namun aku takutkan dunia dibukakan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuhum fatuhlikakum kama ahlakathum. Tapi kalian dibukakan pintu dunia, kalian berlomba-lomba, berebut-rebutan mendapatkan dunia, sehingga Allah menghancurkan kalian sebagaimana Allah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ya, mungkin seperti itu ya. Allah a'lam bishawab. Ya. Kita tidak bisa memenuhi sumpah kita kan harus bayar kafarat. Ya. Kalau misalnya kita berhasil memenuhi sumpah kita, apakah bernilai pahala? Kalau kita menunaikan sumpah ya, bukan berhasil menjalankan sumpah ya. Ya artinya dia sumpahnya seperti apa misalkan ya. Ya demi Allah saya akan membantu si fulan misalkan. Contoh seperti itu ya. Masalah mustalah. Hah? Demi Allah saya berkata jujur. Karena yang diinginkan dari sumpah itu adalah untuk menekankan agar orang itu mau percaya. Tapi kalau dia mengatakan sumpah demi Allah saya akan membantu si fulan, ini sebenarnya masuk dalam kalimat nazar. Ya, jadi antara sumpah dengan nazar itu ya mirip-mirip. Nazar itu ya juga termasuk dia bersumpah untuk dirinya sendiri untuk berbuat amal soleh. Ya, makanya kafarat nazar itu juga sama dengan kafarat sumpah. Jadi, nah sumpah yang dia maksud itu maksudnya adalah untuk mengazamkan dirinya melakukan kebaikan, atau dia sumpah untuk meyakinkan orang. Kalau dia sumpah untuk meyakinkan orang, maka ini bentuknya untuk penekanan. Ya, yang dilarang untuk dirinya adalah melanggar sumpah itu. Ya, kalau dia melanggar sumpah itu berarti dia harus membayar kafarat. Kalau dia menjalankan sumpahnya memang wajib dijalankan sumpah itu ya. Sumpah itu memang harus ya, kalau dia sudah bersumpah ya harus ditepati sumpah itu, nggak boleh dilanggar ya. Ya, jadi dilarang melanggar malah, bukan diperintahkan untuk menjalankan sumpah. Karena sumpah itu ya memang untuk dijalankan ya. Contoh kayak tadi ya, demi Allah saya nggak akan makan di rumah kamu. Nah ini dia harus komitmen dengan ucapannya itu, ya harus komitmen dia, nggak boleh makan di rumahnya. Ya. Misalnya seperti itu Pak ya. Allah a'lam bishawab. Itu diperbolehkan kalau misalnya kita bersumpah dengan apa namanya, lagi ada masalah dengan saudara kita, nggak ada ketemu saudara kita, diperbolehkan? Nah kalau boleh ya, tapi tadi sebelum pertanyaan ya, Bapak tadi jangan bermudah-mudahan. Takutnya menyesal. Ya, sudah bersumpah nanti akhirnya baikan menyesal ya. Kadang saking emosinya kan mengatakan perkataan seperti itu. Ya. Atau ya, mungkin dia berkata kepada istrinya bertengkar ya, demi Allah saya nggak akan menafkahimu. Misalkan ya, nggak boleh kan, dia wajib menafkahi ya, tidak boleh. Atau demi Allah saya nggak akan berbicara denganmu. Ya, saking marahnya, demi Allah saya nggak akan berbicara denganmu. 1 jam kemudian akhirnya bicara juga. Nah, berarti harus bayar kafarat. Ya. Jadi memang jangan kita bermudah-mudahan. Kalau boleh ya. Kalau sudah dengan nama Allah maka dibolehkan. Yang dibahas dalam masalah sumpah itu adalah media sumpahnya itu apa? Ya, media sumpahnya. Nah, kita kalau mau bersumpah medianya yaitu dengan menggunakan nama Allah. Nah, itu baru boleh. Kalau selain nama Allah maka itulah dimasukkan dalam kesyirikan. Baik. Adapun yang dusta ya, sumpah dengan nama Allah tapi ternyata dia berdusta, maka nanti akan masuk dalam sumpah namanya al-yaminul ghamus ya, sumpah yang menjerumuskan. Ada beberapa macam sumpah yang menjerumuskan orang dalam neraka dalam perbuatan dosa besar. Namanya al-yaminul ghamus, sumpah yang membinasakan. Ya, seperti ada perkataan
demi Allah, ya, Allah tidak akan mengampunimu. Nah, ini gomus namanya, ya. Gara-gara sumpah itu Allah mengampuni orang yang berdosa dan Allah memasukkan orang ini ke dalam neraka. Ya, seperti kisah dua orang, salah satunya ahli maksiat, salah satunya ahli ibadah. Ahli ibadah ini selalu menasihati ahli maksiat untuk bertobat. Ya, sampai suatu saat ahli ibadah ini marah karena sudah dinasihatin berkali-kali tidak bertobat. Dia bersumpah, demi Allah, wallahi Allah tidak akan mengampunimu. Nah, dari sumpah itu membuat Allah memasukkan orang ini ke neraka dan memasukkan ahli maksiat tadi ke dalam surga. Karena dia bersumpah atas nama Allah dan mengatakan sesuatu yang dia tidak ketahui. Dari mana dia tahu kalau Allah tidak mengampuni si fulan, ya? Allah alam bishawab. Baik, mungkin kita masuk atau kita bahas sedikit bab yang ke-43, ya. Nah, baik. Bab yang ke-43, orang yang tidak rela, orang yang tidak puas dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Baik, ini biasanya di pengadilan, ya, di pengadilan ketika di hadapan hakim itu kalau ada orang yang bersengketa itu diminta, ya, persaksian. Al-bainah lil al-mudda'i lil bainah, al-mudda'i atau kalimat apa namanya? Bukti bagi orang yang menuduh, sedangkan sumpah bagi orang yang ingkar. Jadi kalau di pengadilan itu ada sebuah kalimat yaitu al-bainah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Al-bainah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti, mendatangkan bukti bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Contohnya seperti apa? Ada orang yang datang kepada hakim mengatakan si fulan telah mengambil hak saya. Si fulan telah mengambil hak saya. Maka kata hakim, mana buktinya? Kamu menuduh si fulan mengambil hak kamu, mana buktinya? Kalau ada buktinya dipelajari. Ya. Ternyata buktinya tidak ada. Ya, ternyata buktinya enggak ada. Maka hakim panggil si B. Wahai si B, kamu mengambil harta si fulan. Kata si B, enggak. Mana buktinya? Ya, saya enggak mengambil. Maka coba kamu bersumpah. Bersumpah atas nama Allah. Dia bersumpah kalau saya tidak mengambil haknya si fulan. Maka si fulan, si A ini harus rela. Dia harus pasrah, dia harus setuju dengan keputusan tersebut. Kalau dia tidak rela, ya, dia tidak ridho dengan keputusan tersebut, padahal si fulan ini sudah bersumpah atas nama Allah, inilah termasuk dalam pembahasan ini yang merupakan, ya, kesyirikan. Kalau dia tidak ridho dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah ada gambaran sama sini, ya. Nah, coba kita bacakan, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Tafadhal. Bab 43, orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyarda, wa man lam yarda falaysa min Allah." Artinya, janganlah kamu bersumpah dengan nama nenek moyangmu. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaklah ia berkata benar. Dan barang siapa diucapkan kepadanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia rela atau menerimanya. Barang siapa yang tidak rela, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Nah, barakallahu fiik.
Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum." Jangan kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Memang tadi kita sebutkan kebiasaan orang-orang Arab karena pengagungan kepada nenek moyangnya, mereka selalu bersumpah dengan nama nenek moyang mereka. Baik, ada perlu digarisbawahi di sini, ini bukan berarti ini bukan berarti mafhum al-mukhalafah. Ini tidak bisa dipahami dengan mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Maksudnya apa? Kan di sini kata Nabi, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Berarti selain bapak-bapak kan boleh. Larangannya kan di sini itu jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak nenek moyang kalian. Tidak boleh kita pahami berarti selain nama nenek moyang boleh. Kan hadisnya mengatakan jangan kepada bapak kalian. Ada gambaran sama sini? Nah, ini tidak boleh kita pahami dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan demikian sesuai dengan kebiasaan. Memang kebiasaan orang-orang Arab itu bersumpah dengan nama nenek moyang mereka, maka beliau mengucapkan perkataan jangan kalian sumpah dengan nama nenek moyang kalian. Bukan berarti selain nenek moyang boleh kita pakai untuk media sumpah. Paham sampai sini insyaallah ya? Seperti misalkan perkataan Rasulullah, apabila anjing itu menjilati bejana, maka cucilah sebanyak 7 kali. Pertama kalinya menggunakan tanah. Apabila anjing menjilat bejana, tidak bisa kita pahami berarti selain bejana itu enggak dicuci. Paham ya? Nah, kenapa beliau mengatakan kalau anjing menjilat bejana? Karena kebiasaannya, golibnya, umumnya anjing itu kalau menjilat rata-rata di bejana-bejana, sisa-sisa makanan. Kenapa kebiasaannya di situ, maka dikatakan kalau menjilat ke bejana. Ya, ini maka kita pahami tidak boleh dengan mafhum mukhalafah ya. Kita pahami dengan memang kebiasaannya seperti itu, maka beliau katakan jangan kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Man halafa billah fal yasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka harus jujur. Tadi kita sudah singgung kalau bohong, berdusta berarti dia masuk dalam al-yaminul ghamus, sumpah yang membinasakan, termasuk dosa besar. Ya, dengan menyebut nama Allah tapi bohong. Ini dosa besar. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Dan barang siapa yang seseorang mengucapkan padanya sumpah dengan nama Allah, harus ridho, dia harus rela. Wa man lam yarda falaysa minallah. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka dia tidak mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ya, dosa besar ya. Dan termasuk bisa menjerumuskan dalam kesyirikan ya, kalau dia itu tidak ridho dengan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti tauhid seseorang ya, bukti tauhidnya murni, tauhidnya sempurna ketika nama Allah digunakan untuk sumpah, maka dia pasrah untuk mengagungkan nama Allah itu, bukan karena si fulan itu, tapi karena dia ingin mengagungkan nama Allah. Baik, pertanyaannya, apakah setiap orang yang bersumpah dengan nama Allah kita pasrah saja? Padahal kita tahu orang itu betul-betul pembohong ya, orang itu terkenal sangat pembohong. Apakah kita langsung pasrah begitu saja? Nah, ini perlu kita bahas ya. Baik, kalau ada orang yang bersumpah ya dengan nama Allah, kalau asalnya dia adalah orang baik, asalnya dia adalah orang yang jujur, atau kita tidak mengenal orang itu orang yang berdusta, maka hukum asalnya ya kita harus pasrah. Ya, hukum asalnya kita harus pasrah. Kalau memang orang itu jujur, orang itu terkenal baik, ya,
Sebagaimana kalau kita lihat dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya Nabi Isa ibni Maryam, Nabi Isa alaihissalam pernah melihat rojulan yasrik, seseorang yang mencuri. Faqala lahu asarokta, apakah kamu mencuri? Qala kalla wallahi. Ya, apakah kamu mencuri? Orang ini mengatakan, demi Allah bukan, tidak. Ya, wallahi alladzi la ilaha illahu. Ya, demi Allah yang tidak ada sekutu baginya. Dia bersumpah kalau dia itu tidak mencuri. Faqala Isa, amantu billah wa kadzabtu aini. Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan mata saya. Artinya apa? Ya, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa percaya dengan sumpahnya orang tersebut kalau dia tidak mencuri, dan dia mengatakan aku mendustakan nama saya. Ternyata curiga saya itulah yang saya dustai. Pandangan saya itu yang saya dustakan. Artinya apa? Mungkin ketika dia memandang, ya, orang ini kelihatannya memang mencuri, ya, orang ini memang kelihatannya atau dia memang tahu orang ini mencuri, tapi karena tidak punya bukti, ya, dia sendiri yang tahu, ya, orang ini mencuri, tapi nggak ada bukti apa-apapun. Maka dia ketika orang ini bersumpah atas nama Allah, maka dia katakan aku beriman kepada Allah. Artinya dia terima sumpahnya orang itu. Kemudian dia katakan aku dustakan penglihatan saya. Mungkin penglihatan saya yang salah. Ya, mungkin dia tadi tahu orang itu mencuri. Siapa tahu sudah diikhlaskan sama pemiliknya, ya. Maka benar pencurinya mengatakan demi Allah saya enggak mencuri karena sudah diikhlaskan. Nah, makanya perlu, ya, ketika sudah bersumpah atas nama Allah, ya, kita pasrah, ya, enggak usah dipermasalahkan. Baik. Yang kedua, kalau memang orangnya terkenal penipu, ya, kalau orangnya terkenal penipu, tukang bohong, kemudian dia bersumpah demi Allah saya tidak mencuri, ini nggak wajib kita pasrah, ya, nggak wajib kita pasrah. Boleh, ya, saya nggak percaya, ya, karena kalau memang terkenal dia tukang bohong, ya, saya nggak percaya, nggak wajib kita pasrah, ya, sambil kita mencarikan bukti-buktinya, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ya, ini tentang orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab, ya, seorang muslim itu selalu pasrah, ya, ketika nama Allah disebut, ya, dia pasrah karena tauhidnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Masih ada pertanyaan? Sampun insyaallah, ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.